Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast cerita dulu, basic dari Instagram @remahanbumbu_. Nah, di episode kali ini aku akan berbicara tentang saudara toksik dan cara mengatasinya. Seperti biasa, sebelum itu bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa share ya, jika menurut kalian ini bermanfaat. Nah, kira-kira apa sih tanda-tanda saudara yang toksik dan gimana sih cara menanganinya? Di sini aku ngebacain sebuah artikel yang ditulis oleh Mutaya dari website untukyangterbaik.com. Nah, di sini udah banyak nih dijelasin tanda-tanda saudara yang toksik dan sekaligus cara menanganinya. Emang ada ya saudara toksik? Hah? Gimana nih? Oke, sesuai dengan pengertian toksik yang artinya perilaku-perilaku beracun yang merusak fisik maupun emosi diri sendiri maupun orang lain. Orang-orang toksik bisa jadi adalah mereka yang sangat dekat dengan kita. Mereka bisa jadi teman kelas kita, saudara kandung kita, orang tua kita, dan bahkan pasangan kita. Nah, khusus kali ini, di pembahasan kali ini, kita akan bahas saudara kita sendiri yang punya perilaku beracun atau toksik ini. Apakah kamu sendiri memiliki saudara atau bahkan saudara kandung yang menyebalkan dan membuat semakin stres? Nah, sekedar informasi baru nih, saudara kandung yang toksik dapat meredam sebagian besar gairah hidup kita loh teman-teman. Nah, mungkin sulit untuk terlibat dengan anggota keluarga yang lain karena saudara yang toksik ada di sekitar kita. Nah, hubungan saudara yang sehat adalah hubungan yang penuh kasih sayang harusnya, saling membantu dan saling berempati. Nah, sayangnya hubungan darah tidak selalu berarti bahwa itulah yang akan kita dapatkan. Jadi, apakah kamu memiliki salah saudara kandung yang sikapnya beracun atau toksik hingga melelahkan jiwamu? Nah, ada beberapa tanda-tanda yang bakalan kita bahas. Dan apa sih tawaran solusi supaya kita bisa mengatasi sehingga kita bisa melanjutkan hidup dengan perasaan yang lebih nyaman meskipun ada mereka di sekitar kita. Oke, yang pertama, tanda-tanda saudara kandung kita itu toksik. Yang pertama, mereka itu tidak pernah merasa bersalah. Sederhananya nih teman-teman, mereka selalu merasa benar sekalipun mereka benar-benar berbuat salah, mereka bersikeras tidak mau mengakuinya. Mereka terus-menerus berpikir bahwa mereka ini melakukan hal yang benar. Mereka tidak akan segan-segan ya untuk merendahkan kita dan menganggap kita menentangnya sekalipun kita sedang memberi nasihat yang baik. Yang kedua, mereka mengaku-aku dan mengambil semua keuntungan dari dirimu. Contohnya begini deh, ketika kamu dan adikmu misalnya ya mendapatkan tugas membersihkan rumah oleh orang tuamu, ketika sudah selesai, dia mengaku sebagai orang yang paling banyak bekerja. Dia membuatmu terlihat buruk di depan orang tuamu, sampai kamu tidak nyaman. Hal ini berlangsung sejak kalian masih anak-anak sampai dewasa. Ini hanya satu hal, masih banyak ya contoh tindakan beracun lainnya yang bisa dilakukan oleh saudara-saudaramu sendiri. Poin yang ketiga, mereka bermain hanya dengan orang yang mereka sukai. Mereka tidak bisa menghargai semua orang dengan setara. Mereka pilih-pilih dalam bergaul, dan mereka cenderung mengunggulkan yang mereka suka aja. Mereka tidak berusaha menyembunyikan favoritisme mereka, melainkan mereka membuatnya jelas hingga menimbulkan konflik tertentu. Misalnya nih, sampai membuatmu bertengkar dengan orang tuamu karena mereka membuatmu dijadikan target kekesalan mereka sewaktu-waktu, hingga menimbulkan kesalahpahaman di rumahmu sendiri. Poin yang keempat, mereka berusaha mengendalikan keadaan. Mereka hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika mereka ingin melakukannya,
maka semua orang dituntut untuk mengikuti semua kemauannya. Misal nih ya, kalau ada acara keluarga atau acara tertentu yang ingin dilakukan bersama seluruh anggota keluarga, dia tidak bisa datang di hari yang ditentukan. Lalu, dia minta diundur sesuai jadwalnya. Dia membuat drama nih di sini, hingga menjadikan seluruh anggota keluarga bersedia mengikuti kemauannya. Selanjutnya, poin kelima, mereka memanipulasi keadaan dan pikiran kita. Saudara toksik ini selalu membujuk kita untuk membantu mereka ketika pada kenyataannya mereka tidak pernah atau paling tidak jarang ada untuk membantu kita di lain waktu. Kamu selalu membantu mereka. Sederhananya nih ya, kamu selalu membantu mereka. Seperti kayak menolong mengasuh anak-anak, mengambil alih tugas mereka, menyelamatkan mereka dari beberapa situasi keuangan, mendengarkan kata-kata kasar mereka tentang apapun yang mempengaruhi mereka hari itu, dan banyak lagi. Tetapi ketika kita membutuhkan bantuan, mereka tidak pernah ada untuk kita. Selanjutnya, poin ke-6, mereka membuat kita kecewa. Ini juga merupakan tanda-tanda saudara kandung kita itu toksik. Kita pernah merasa sedih, marah, jengkel, tertekan, kosong, dan sesuatu yang negatif. Mereka mengabaikan perasaan kita, bahkan cenderung menyalahkan kita. Mereka meminta kita untuk melupakan apapun yang membuat kita kecewa dengan mengecewakan kita lagi dan lagi. Alih-alih mendengarkan atau membantu mencari bantuan profesional, mereka malah membuat kita makin terpuruk dengan rasa kecewa. Lebih buruk lagi, mereka membuat kita sampai menyalahkan diri sendiri lalu membenci diri sendiri. Lanjut ke poin ke-7, mereka menciptakan konflik. Sekalipun tak ada konflik di rumah misalnya nih, saudara kandung yang toksik mencari-cari kesempatan untuk mengadu domba antara saudara kandung maksudnya dengan yang lainnya, atau antara orang tua dengan kakak atau adiknya. Pada intinya mereka suka menciptakan konflik apapun bentuknya. Mereka menikmatinya. Nah, di poin ke-8, mereka menggosipkan kamu dengan orang lain. Kalau kamu pernah memiliki semacam konflik dengan mereka, mereka akan membicarakannya dengan orang lain. Selain itu, kalau ada masalah tertentu, kamu pun akan mengetahuinya melalui saudara kandung yang lain atau dari orang tua. Mereka juga mencari kesempatan menggosipkanmu dengan orang lain yang bukan anggota keluarga, hingga akhirnya bisa menimbulkan konflik baik di rumah maupun di luar rumah. Itu karena alih-alih menghadapimu seperti orang dewasa, mereka terus-menerus membicarakanmu di belakang kamu, tapi enggan untuk menyelesaikan masalah. Itu biasa, sebab mereka memang lebih suka menciptakan drama daripada hidup damai dan bertoleransi dengan orang lain. Poin ke-9, mereka merendahkan kamu di depan orang lain. Kapanpun kamu dan dia berada di depan orang lain, apakah itu teman, keluarga, atau orang baru, dia cenderung melemahkan semangat dan mempermalukanmu. Mereka melakukan ini dengan mengatakan hal-hal yang merendahkan dirimu di depan orang lain, sampai-sampai kamu terus-menerus merasa tidak nyaman dan tidak pernah merasa ingin bersosialisasi ketika mereka ada di sekitar. Poin ke-10, mereka benar-benar mengabaikanmu. Mereka sama sekali tidak mau menghabiskan waktu bersamamu. Mereka tidak hadir saat kamu dalam keadaan susah. Mereka justru menghilang setiap kali kamu berusaha berhubungan dengan mereka. Dengan kata lain, mereka menciptakan situasi untuk tidak benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kamu. Mereka melewatkan hal-hal penting dari kita. Kamu, kita. Tapi di kemudian hari, dia bisa menyalahkan kita kalau ada sesuatu yang mereka rasa tidak pada tempatnya. It's complicated. Kalau orang toksik, yaitu saudara kita sendiri, itu kita lebih double combo kali ya, untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, jadi gimana sih, kita serba salah nih sebagai yang ngerasa berada di lingkungan toksik, saudara-saudara yang sendiri toksik. Kita bingung buat gimana sih kita untuk mengaplikasikannya, terus buat mengatasinya. Nah, di sini aku bakalan sharing. Ini
pelajaran buat aku sendiri dan semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Ada beberapa cara menangani saudara yang toksik. Lagi-lagi berurusan dengan saudara kandung yang mengganggu alias toksik ini tidak mudah ya teman-teman. Tentu aja, setiap orang berdebat dengan saudara mereka dari waktu ke waktu dan tidak selalu mudah untuk memaafkan. Tapi gimana sih cara merevitalisasi suatu hubungan yang tidak baik? Oke, di poin pertama itu adalah cintailah diri sendiri. Ini adalah hal yang paling berat ketika kita berada di zona toksik. Dan masalahnya toksiknya itu adalah saudara kita sendiri. Oke, kalau mereka mulai menjatuhkanmu, mulailah untuk mengatakan pada diri sendiri betapa kamu cinta dirimu sendiri. Latihlah beberapa kegiatan perawatan diri yang memungkinkan kamu untuk memberikan cinta berlimpah kepada diri sendiri, sehingga kamu tidak perlu meminta orang lain, termasuk saudaramu, untuk mencintaimu. Semakin sedikit kamu membutuhkan hubungan ini, semakin sedikit rasa sakitnya. Semakin kamu percaya pada diri sendiri, semakin besar kemungkinan kamu tidak diperlakukan dengan buruk. Mereka akan punya sedikit peluang untuk merendahkanmu, karena kamu sudah tidak terpengaruh. Ditambah lagi, mencintai diri sendiri merupakan modal penting untuk memiliki jiwa yang sehat. Di poin kedua, bicarakan masalah dengannya. Duduk dan berbincanglah dengan saudaramu yang menyebabkanmu merasa tidak nyaman. Terkadang, saudara yang toksik tidak sepenuhnya sadar kalau tindakan mereka menyakiti kita. Di lain waktu, mereka mungkin sadar, tetapi mereka mungkin benar-benar tidak tahu kalau perilaku mereka itu buruk. Sebab di dalam pikiran mereka, perilaku itu merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian darimu. Mereka mungkin hanya ingin kamu bicara dengan mereka. Terkadang, mengajak mereka bicara secara sehat itu sulit, benar-benar sulit. Konfrontasinya tidak pernah mudah, alias gak pernah nyambung terus. Akan tetapi, perlu untuk dicoba. Kalau perlu, kamu bisa minta saran dari seorang terapis ahli. Dengan ini, kamu bisa memiliki seorang profesional untuk menengahi diskusi antara kamu dan saudaramu yang toksik itu. Yang ketiga, gimana sih caranya buat ngerasa saudara toksik itu bisa tertangani oleh diri kita sendiri? Poin ketiga itu adalah terima mereka. Terkadang dalam hidup, yang terbaik adalah memilih menerima saudara kandung dengan sifat buruknya. Ini merupakan salah satu bagian dari hidup. Kalau kamu cukup kuat, terimalah saudara kandungmu apa adanya dan peran mereka dalam hidupmu. Singkirkan semua harapan di mana kamu ingin mereka memiliki sikap yang lebih baik. Tidak memiliki harapan itu akan lebih baik untuk perasaanmu. Kalau kamu bisa memahami orangnya dan kemudian memilih untuk menghadapi mereka apa adanya, kamu akan merasa jauh lebih waras daripada sebelumnya. Memang berat sih, tapi kita coba pelan-pelan, pasti bisa. Poin selanjutnya, poin keempat, yaitu mencari bantuan profesional. Kalau kamu berurusan dengan saudara kandung yang toksik sampai menyebabkan stres dan kecemasan yang ekstrim dalam hidup, mungkin inilah saatnya untuk berbicara dengan seorang terapis. Kamu bisa memilih cara ini untuk menyeimbangkan perasaan. Bersama terapis, kamu bisa belajar untuk menerima hubungan dengan saudaramu apa adanya. Terapis bisa membimbingmu untuk memiliki cara terbaik dalam menghadapi saudara itu. Setidaknya, bantuan profesional bisa menjadi sebuah bahu untuk bersandar dan telinga yang mendengarkan, yang mengerti, dan yang dapat memberi kita saran dan alat yang kita butuhkan untuk menjadi lebih nyaman melanjutkan kegiatan sehari-hari. Tindakan ekstrim seperti meminta bantuan profesional lain seperti polisi untuk memisahkan diri dari mereka bisa dilakukan kalau saudara kandungmu sampai merugikanmu dalam jumlah besar. Misalnya, mereka mencuri uangmu, mengancam keselamatan jiwamu, sampai memperburuk kondisi psikologis, mental, dan fisikmu secara bersamaan karena mereka melakukan kekerasan padamu. Oke, di poin kelima itu adalah berhenti menghabiskan waktu untuk saudara yang toksik.
berhenti menghabiskan waktu dan energi kita untuk saudara yang toksik dan yang tidak pernah membalas budi adalah pilihan terbaik untuk melanjutkan hidup yang lebih sehat. Kalau kamu terus-menerus memberi mereka uang, menyelesaikan pekerjaan mereka, berbohong untuk mereka, dan lain sebagainya, sama aja kamu membunuh diri sendiri perlahan-lahan. Tentu menghindari mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kamu memiliki perasaan tak enak karena kamu menganggap mereka sebagai keluarga, dan sebagai keluarga kamu tidak ingin mereka berada dalam masalah. Tetapi terkadang dengan terus-menerus membantu mereka, kamu justru memungkinkan perilaku buruk mereka merajalela. Sikap itu akhirnya tidak membantu mereka mengubah kebiasaan, tapi membuat mereka semakin merasa tindakan mereka benar. Akibatnya merugikan diri kita sendiri, kita stres, kita depresi, kita tertekan, dan merasa gak ada yang bisa mengerti kita lagi selain orang tua kita. Maka dari itu, daripada menghabiskan energi untuk saudara kandung yang kebangetan kurang ajarnya seperti ini, lebih baik gunakan waktu, energi, dan uang kamu untuk kebutuhanmu sendiri. Berkontribusilah ke lingkungan yang lebih positif. Kamu harus berani mengabaikan mereka. Bila perlu, pilih bantuan profesional untuk memisahkan diri dari mereka. Sudahkah kamu mempertimbangkan semuanya? Kalau memang kamu memiliki saudara kandung yang lebih sering bersikap terlalu mengandalkanmu dan masih terus merugikanmu, memang tidak ada salahnya untuk mulai bersikap cuek pada mereka sejak saat ini. Dicatat, sejak saat ini. Terakhir, apapun yang kamu rasakan saat ini, aku berharap, kita semua berharap kamu dapat melewati hari-harimu dengan sukacita. Semoga terus bahagia ya, dan jangan lupa untuk mengadukan semuanya kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang membolak-balikan hati manusia. Dialah yang tahu bagaimana caranya agar kita bisa tenang dalam menjalankan kehidupan ini. Kadang kita punya masalah dengan saudara, tetangga, orang tua, pasangan, siapapun itu, karena kita mungkin kurang bisa mengenali dan gimana caranya berkomunikasi dengan baik antar sesama. Karena bahasa yang paling bisa menyatukan seluruh manusia adalah komunikasi yang baik. Buat teman-teman, jangan dipendam ya ketika ada sesuatu yang membuat kalian merasa tidak nyaman dengan omongan, sikap, atau apapun itu dari orang lain terhadap kalian. Ucapkan aja, karena mental kalian juga butuh kekuatan dari diri kalian sendiri. Gak bosan buat aku ingetin terus, luka itu bukan cuman di fisik aja, tapi di batin juga. Dan separah-parahnya luka di fisik, yang lebih susah untuk disembuhkan adalah luka batin. Jadi, jaga batin kalian dengan baik ya. Jangan putus untuk minta selalu dengan Allah agar kita tetap sehat secara fisik maupun akal pikiran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.